Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan telah hadir pada sesi acara kelas Digital Bisa batch ke-7 dengan tema First Step to be a Great Project Manager. Perkenalkan rekan-rekan, saya dengan Arif Fajarudin. Hari ini akan menjadi moderator pada sesi kelas ini, di mana selama 1 jam ke depan kita akan banyak berdiskusi terkait bagaimana caranya menjadi project manager yang baik. Dan tentunya hal ini akan disampaikan langsung oleh para expertnya, di mana kita sudah pernah lihat dari poster acara ini, yaitu pemateri pertama dari Bapak Firman Gunawan. Beliau merupakan senior expert di Telkom, TCUC. Beliau kurang lebih 10 tahun lebih mendalami dunia project management, berbagai bidang, berbagai sertifikasi telah dijalankan, dan sehari-harinya pun mengajar di Korpu. Dan pemateri kedua yaitu Bang Roy Asari, di mana beliau juga sebagai senior expert project management di Telkom Korpu. Lebih dari 10 tahun Pak Asar banyak mendalami dunia project, menghandle, mengelola dari mulai yang kecil sampai yang besar, dari tingkatan lokal sampai pun nasional, dan sehari-hari pun juga mengajar di Korpu. Jadi pada malam ini kita akan banyak sekali mendapatkan insight-insight, karena menariknya rekan-rekan bahwa berdasarkan survei begitu ya, project manager ini ternyata menjadi job opportunity ataupun posisi yang diidam-idamkan juga banyak orang. Karena tentunya tidak hanya salary yang besar, bahkan kita tahu bahwa di tahun 2020 kemarin itu range-nya di $132.000. Dan tentunya hal ini menjadi antusiasme. Dan di Indonesia pun banyak yang menggeluti di bidang dunia project manager. Dan mungkin sehari-hari kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sudah menjadi project managers, atau bahkan bingung sebenarnya kita ini project leader atau project managers, atau seperti apa yang kita lakukan. Dan tentunya setelah sharing hari ini, yang tadinya mungkin berpikir project manager harus menimba ilmu berbulan-bulan ataupun harus mengambil kelas sekolah ataupun kursus dan harus mendalami sertifikasi yang sangat banyak, tentunya kita harapkan di sesi malam ini pemaparan dari Pak Firman dan Pak Asar bisa mendapatkan banyak pemahaman agar kita semua dapat menjadi project manager yang baik. Baik, tentunya tidak akan lama-lama lagi, langsung saja kita tampilkan, kita panggil pemateri-pemateri kita, sahabat-sahabat kita, sahabat dari TOMS, teman-teman semua, Pak Firman dan Pak Asar. Kami persilakan untuk dapat mengisi pada acara sesi malam ini. Terima kasih. Silakan Pak Asar, Pak Firman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Arif dan teman-teman. Salam kenal semua. Sini ada para penggemar project manager dan para penggiat project manager, para pelaku project. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Asar. Panggilannya kadang-kadang Mas Fajar itu panggil saya Bang Roy. Saya di Telkom dari tahun 96 sampai hari ini. Kemudian pengalaman di Telkom, saya masuk dulu di Telkom 1 satelit. Jadi saya mengikuti proyek pembangunan satelit Telkom 1. Baru setahun kerja di Telkom, langsung di proyek satelit kita di Amerika, mengawal pembangunan satelit Telkom 1. Kemudian pulang, berikutnya saya jadi handle project penyambungan kabel laut. Jadi saya pernah tinggal di laut, berinteraksi dengan orang-orang dari luar, dari Global Marine, dari CPL, itu menyambung kabel di laut. Kemudian berikutnya saya pengalaman kerja di proyek adalah di pembangunan tower. Saya pernah di anak perusahaan di Mitratel, menghandle proyek-proyek pembangunan tower. Kemudian saya lama juga di procurement, di pengadaan di Telkom. Kemudian terakhir saya masuk di Telkom Korpu dari tahun 2013, dan sampai sekarang, sampai hari ini saya ngajar
bahkan materi project management dan procurement. Itu tentang saya, teman-teman. Perkenalan dari saya seperti itu. Saya alumni SCI Telkom, saya angkatan pertama. Saya sempat kuliah juga di ITB. Jadi kan 1 S1 S2-nya. Tiap hari keseharian saya dengan Pak Firman memang di project management. Sekarang ini kita sedang menggarap juga beberapa proyek di internal Telkom yang terkait dengan project management, bagaimana kita mendelegasikan tentang project management kepada baik pelaku project maupun orang yang memang tertarik dengan dunia project management. Itu pernah dari saya, Mas Fajar. Semoga dengan materi yang akan kita bawakan hari ini benar-benar bisa memicu teman-teman, bisa mengarahkan bagaimana sih caranya menjadi seorang project manager, seorang PM yang baik, seorang PM yang memang dibutuhkan, dan jangan seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Fajar, benar bahwa saat ini PM ada menjadi satu idola karena banyak tipikal project, banyak hal dengan proyek yang terkadang kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita ini sudah menjadi seorang PM. Saya singkat ya, program project manager saya singkat menjadi PM aja. Nggak sadar kita sudah menjadi PM. Bukan polisi militer ya, mohon maaf. Kita sudah menjadi seorang PM. Dan inilah yang kita malam ini kita akan bawakan bagaimana sih step-stepnya untuk menjadi seorang PM yang baik, seorang PM yang memang memiliki skill yang baik, seorang PM yang memang dibutuhkan dan bisa menjadikan proyek yang kita handle itu benar-benar terarah sesuai dengan tujuan, sesuai dengan arah, sesuai dengan skop waktunya, dan targetnya juga objektivitas satu proyek pun bisa kita capai. Itu kenapa kita menjadikan ini sebagai materi yang sangat menarik, materi yang dibutuhkan oleh teman-teman, dan ini juga terkait dengan apa yang menjadi arahan dari TOMS, bahwa TOMS itu adalah semacam startup aplikasi yang sangat berpikir jauh ke depan dan berhubung juga memang terkait dengan project management. Jadi kolaborasi antara TOMS dengan kita itu memang sangat diperlukan, terutama buat teman-teman yang akan menggeluti secara detail tentang project management. Itu yang perlu kita sampaikan, kenapa malam ini kita sangat antusias untuk memberikan materi kepada teman-teman, karena kita yakin bahwa ini memang sangat dibutuhkan. Itu sedikit pembuka tentang bagaimana sih menjadi perfect to be a great project manager. Baik, saya lanjut. Jadi kita semacam overview. Bagaimana sih pentingnya seorang project manager? Project manager itu memiliki peran yang sangat vital dan sangat penting dalam suatu kepemimpinan, karena seseorang PM ada beberapa hal yang harus dimiliki untuk mencapai tujuan dari satu proyek. Kalau diberikan kewenangan, diberikan tugas, maka ada beberapa hal yang harus dimiliki. Baik itu dari sisi leadership-nya, kepemimpinannya, kemudian kemampuan untuk melakukan negosiasi, kemudian kemampuan untuk mengarahkan atau memberikan acuan metodologi dan mengendalikan kepada semua timnya. Kemudian termasuk juga di dalamnya bagaimana seorang PM mampu mengidentifikasi risiko yang akan mungkin muncul. Dan itu semua akan kita pelajari di sini, bahwa seorang PM harus memiliki kemampuan dalam hal beberapa hal. Ada beberapa hal, di antaranya tadi yang saya sebutkan, yaitu bagaimana kita menjadi seorang PM itu adalah seorang leadership. Salah satu fungsinya adalah sebagai leadership. Yang kedua, seorang PM harus memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi. Yang ketiga, seorang PM harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi yang baik. Yang keempat, seorang PM harus memiliki kemampuan untuk melakukan mengidentifikasi risiko dengan baik. Dan itu semua akan kita pelajari. Mungkin waktunya nggak secara detail di sini, tapi akan saya secara gamblang akan menjelaskan teman-teman tentang role-nya secara jelas pada semua kegiatan proyek. Di kita, beberapa project manager terlibat dalam satu proyek. Biasanya itu mulai dari, teman-teman mungkin pasti ingat semua, ada 5 cycle proses dalam satu proyek, yaitu mulai dari inisiasi, ya, kemudian yang kedua adalah planning, yang ketiga adalah eksekusi, yang keempat adalah monitor dan controlling, dan yang kelima adalah closing. Nah, sebuah proyek, apa sih ciri khas satu proyek? Proyek itu memiliki ada 4 hal. Yang pertama, proyek itu pasti bersifat temporer.
Artinya ada batasan waktu yang ditentukan. Ada awal dan ada akhirnya. Yang kedua, proyek itu memiliki tujuan, ada hasil yang ingin dicapai. Ada hasil yang ingin dicapai. Yang keempat, yang ketiga, proyek itu sifatnya unik. Ya. Dan yang keempat, proyek itu ada sesuatu yang tidak tentu, uncertainty. Nah, itu semacam dari satu proyek itu pasti ada hasil yang ingin diinginkan. Yang sifatnya apakah itu produk atau jasa. Ya, kita bisa melihat bahwa satu proyek itu berbeda dengan operasional yang sifatnya keseharian. Tapi kalau proyek itu pasti ada awal dan ada akhir. Jadi itu ciri khas teman-teman. Apa sih proyek itu? Proyek itu adalah sesuatu hal yang kita ingin capai dan kita dibatasi oleh waktu karena ada start ada akhirnya. Kemudian kita ada hasil yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga sifatnya unik. Dan keempat, ada beberapa hal, sesuatu yang tidak tentu yang akan kita hadapi dalam hal ini adalah resiko. Dan inilah yang saya katakan di awal bahwa seorang PM harus memiliki kemampuan bagaimana caranya dia bisa mengidentifikasi resiko. Jadi saya biasa singkat namanya TURU. TURU itu yang pertama temporary, yang kedua unik, yang ketiga dari result, ada hasil yang dicapai, yang keempat adalah uncertainty. Ada suatu hal yang tidak tentu. Itu ciri khas satu proyek. Nah, apa sih project management? Nah, kalau tadi kita katakan adalah apa itu project? Nah, kalau sekarang kita project management. Apa sih project management? Project management adalah pengetahuan atau skill, tools, dan teknik dalam bagaimana kita mencapai tujuan dari kebutuhan proyek, persyaratan proyek. Jadi teman-teman, kalau kita yang menjadi seorang PM, maka kita harus mengetahui apa sih yang harus kita garap, apa sih yang harus kita manage dalam satu proyek, apa saja yang kita perlukan. Yang perlukan adalah pengetahuan. Kita harus memiliki pengetahuan. Yang kedua, kita harus memiliki skill, kemampuan. Yang ketiga, harus ada tools. Nah, tools ini kalau saya katakan salah satunya adalah seperti yang sedang digarap oleh Mas Fajar adalah dari Tom. Ini tools yang sangat baik. Kemudian yang berikutnya adalah teknik. Teknik apa yang kita gunakan? Beberapa teknik yang sering kita gunakan. Apa sih di dalamnya? Kalau saya biasa ngajar tentang PMBOK, itu salah satu tools atau teknik yang kita gunakan di dalam memanage satu proyek. Untuk apa? Kenapa kita butuhkan yang 4 hal ini? Untuk apa? Adalah untuk mencapai tujuan dari kebutuhan proyek. Jadi saya ulang, ada beberapa hal yang kita miliki. Yang pertama, kita memiliki pengetahuan. Yang kedua, kita harus memiliki kemampuan. Yang ketiga, kita harus menggunakan tools. Dan kita harus menggunakan teknik dalam mencapai suatu tujuan proyek. Bagaimana kita menggabungkan semuanya, kita harus memiliki aplikasi untuk mengintegrasikan semua hal-hal tersebut di atas ke dalam diri kita selaku PM. Jadi kita seorang PM mau tidak mau harus bisa mengintegrasikan. Tadi saya katakan di awal, kita harus memiliki skill. Skill apa? Tadi saya katakan ada yang namanya negotiation dan sebagainya tadi dijelaskan. Kemudian kita harus menggunakan tools. Tools apa yang kita pakai? Ya. Terus yang ada berapa banyak di luar sana, atau kita juga punya kemampuan kita dari sisi internal kita, apa terus yang kita gunakan untuk menghandle proyek ini? Tidak serta-merta kita seorang PM main sembrono begitu saja, tapi kita harus memiliki tools supaya kita ini bisa teratur dan bisa terarah apa-apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memiliki kemampuan untuk mengeksekusi proyek secara efektif dan efisien. Nah, kalau kita seorang PM, maka yang paling utama adalah bagaimana kita kemampuannya leadership kita yang kita miliki tadi untuk bisa menghandle proyek itu bisa secara efektif dan efisien kita bisa eksekusi. Di dalamnya tentu ada diantaranya adalah komunikasi yang baik. Tentu ada tools yang kita gunakan. Tentu ada negosiasi dengan kita, dengan atasan, dengan bawahan, dengan tim kita dalamnya, dengan semua stakeholder yang terlibat di dalam satu proyek. Nah, supaya apa? Supaya semua yang kita lakukan itu benar-benar secara efisien. Nah, itu yang kita butuhkan. Kalau kita menjadi seorang PM, apa sih yang dimaksud dengan project management? Mungkin bisa saya intro dulu ya, teman-teman. Ini adakan mitra saya, partner saya, yang kita memang kalau ngajar sering ada tektokan seperti ini. Jadi saling menambahkan, saling memberikan informasi supaya ada lebih detail apa yang kita sampaikan ke teman-teman peserta. Lanjut ke Firman. Oh iya. Ini jadi kalau baca slide ini berarti project management itu
adalah sekelompok atau seperangkat pengetahuan, ya, keahlian, tools dan teknik, ya, untuk membantu kita menyelesaikan aktivitas proyek sehingga proyek kita itu bisa memenuhi persyaratan atau requirement dari proyek. Nah, requirement ini bisa dicapai ketika, ya, kita menggunakan aplikasi yang tepat, ya, aplikasi dalam arti tools dan teknik di atas, pengetahuan di atas, dan integrasi terhadap proses-proses yang ada dalam sebuah project management. Sehingga ini membuat kita bisa mengeksekusi proyek secara efektif dan efisien, gitu ya. Jadi, walaupun nanti kita akan melihat bahwa di dalam project management yang kita pelajari ini PMBOK, ya, basisnya ada 49 proses, namun itu semua aplikasinya atau integrasinya akan tergantung proyek-proyek yang kita tangani, gitu ya. Tapi dalam pertemuan kali ini kita membahas pengenalannya saja. Itu Bang Asar tambahannya, silakan dilanjut. Tips untuk seorang project manager yang baru, gitu ya. Terkadang kita ketika bekerja itu tahu-tahu dilibatkan dalam sebuah proyek, entah itu sebagai anggota, tapi kadang-kadang kita dapat durian runtuh, gitu ya. Durian runtuh kita jadi project manager. Namanya durian runtuh, kalau pas kenanya tanah nggak kena kita ya enak-enak aja gitu. Pas kenanya kepala kan puyeng juga gitu ya. Nah, jadi di sini ada tips-tips bagaimana project manager yang baru. Pertama, dia harus tahu stakeholder-nya. Stakeholder adalah orang-orang atau pihak-pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proyek kita. Jadi bukan yang terlibat saja, tapi yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Ya. Kemudian seorang project manager, ya, dia harus bisa mendefinisikan proyeknya secara jelas. Dengan cara apa ya? Berdiskusi dengan stakeholder-nya tadi, supaya bisa mendapatkan definisi atau requirement dari stakeholder secara jelas. Ya. Kemudian, nah ini kebiasaan kita ketika dapat proyek yang terpikir oleh kita itu bagaimana mengeksekusinya, gitu ya. Bukan bagaimana membuat rencana untuk eksekusi nanti, gitu ya. Mengeksekusi, kemudian melakukan monitoring, melakukan pengendalian dan closing. Ya. Itu kadang-kadang kita terburu-buru. Jadi tipsnya itu jangan buru-buru, rencanakan dengan baik, gitu ya. Kemudian kita buat roadmap-nya, kita buat milestone, gitu ya. Product vision-nya seperti apa, ujung-ujungnya seperti apa, langkah menuju ujung itu step-nya apa saja, ini milestone. Gitu ya. Tentu saja tadi disampaikan oleh Bang Asar harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Ya. Nah ini latihan biasanya. Kalau kita sering berkomunikasi, akan punya trik sendiri. Gitu ya. Kita punya ilmu, punya pengalaman, nanti akan punya trik sendiri. Kemudian empati dan listening adalah kunci. Maksudnya di sini memang karena seorang project manager itu dia mungkin bekerja sama dengan berbagai macam pihak, gitu ya, banyak stakeholder, makanya dia harus banyak mendengar, harus sabar. Manajemen dan leadership-nya harus jalan, ya. Ada fungsi manajerial, ada fungsi leadership di dalam sebuah pengelolaan proyek. Oke, yang terakhir mungkin menjaga skupnya sesuai dengan skup yang kita tetapkan di awal. Nah, ini semua biasanya kita rangkum dalam sebuah step awalnya itu dalam sebuah project charter. Gitu ya. Nah, apa itu project charter? Nah, project charter itu adalah sebuah dokumen yang menyatakan project itu atau mengotorisasi sebuah project, di mana di sana ada penunjukan seorang project manager, ya. Project manager beserta tugas dan tanggung jawabnya seperti apa. Ini harus ditandatangani oleh project sponsor dan project manajernya. Sangat disarankan seorang project manager membuat ini terlebih dahulu ketika mendapatkan perintah untuk menjadi seorang project manager.
Ada beberapa elemen. Kalau di sini tulis 8 ya. Jadi di dalam project charter ini ada project purpose-nya, justifikasi atau alasan kenapa project ini dibuat. Bisa macam-macam ya project alasannya. Karena pasar meminta, karena kebutuhan bisnis, atau ada klien yang meminta, atau mungkin perubahan teknologi gitu ya, perubahan teknologi. Kemudian kita harus menetapkan di sini objektif dari sebuah proyek ya. Tujuan dari proyek ini, key result-nya apa gitu ya. Sekarang kan dikenal OKR. Nah, kalau di sini di project management, di project charter, project objectives beserta sukses kriteria. Kriteria sebuah proyek dianggap berhasil. Jadi ditentukan di awal nih keberhasilan kriteria keberhasilan selesainya proyek ini harus kita sepakati di awal. Proyek ini dinyatakan berhasil kalau apa. Kemudian ada juga di dalam proyek charter ada high level requirement. High level requirement di sini kita tuliskan kalau high level berarti business requirement. Jadi requirement itu ada beberapa jenis ya, teman-teman. Ada business requirement, ada stakeholder requirement, ada solution requirement, ada transition. Nah, kalau high level di dalam project charter ini adalah business requirement. Persyaratan apa yang bisa memenuhi business need dari stakeholder, ya, dari sponsor, ya, atau dari customer. Nah, kemudian di sini juga kita cantumkan asumsi dan constraint. Ya, asumsi. Jadi proyek itu memang berjalan di atas asumsi-asumsi yang dibuat. Ya. Asumsi adalah hal-hal yang kita anggap benar, gitu ya. Contohnya misalkan nilai mata uang, gitu ya. Nilai mata uang, kondisi stabil, asumsinya. Misalkan kayak sekarang nih, kondisi normal. Ternyata dalam perjalanannya ada COVID-19, gitu ya. Nah, itu sudah berubah situasi proyeknya, mungkin perlu adjustment gitu ya. Kemudian constraint bisa jadi waktunya terbatas, gitu ya. keterbatasan dalam sebuah proyek. Nah, kemudian ada scope-nya, high level project description and boundaries itu scope ya, high level scope, ada product scope, ciri-ciri dari hasil project, kemudian ada project scope, bagaimana mengerjakan supaya ciri-ciri itu tercapai, atau requirement deliverable atau requirement tersebut tercapai. Kemudian jangan lupa juga kita mengidentifikasikan risk dalam project itu. Sering sekali kita ketika membuat jadwal, ya, ini sering terjadi, makanya dalam project kadang-kadang ada yang tidak berhasil, waktunya molor, atau biayanya bengkak gitu ya. Karena apa? Karena gagal mengidentifikasi risk ya, kan requirement kita gagal identifikasi, risk pun kita gagal identifikasi ya. Sehingga kita tidak mencadangkan waktu atau cost ya. Jadi ketika kita membuat budget ataupun jadwal, jangan lupa identifikasi risiko dan impact-nya. Impact-nya bisa jadi dia ke schedule atau jadwal, bisa jadi ke cost, bahkan ke quality. Jadi ketika mau jadwal jangan hanya aktivitas saja. Aktivitas ini 5 hari misalkan. Dilihat aktivitas ini ada risiko nggak? Gitu. Kalau ada risiko keterlambatan ya kita tambahkan cadangannya. Gitu. Seperti itu. Kemudian ada summary budget dan ada stakeholder list ya. Karena tadi saya sampaikan bahwa kita harus mengenal stakeholder kita. Next ya. 3 hal yang harus dikuasai oleh seorang project manager. Pertama ada technical skill, technical project management. Nah, yang introduction-nya kita sampaikan hari ini. Kemudian ada interpersonal skill, kemudian ada bisnis dan leadership. Ini kalau dihitung banyak ya, dan banyak mungkin kita berpikir wah banyak sekali yang dipelajari, tapi ya belajarnya kalau kata Tantri Kotak itu pelan-pelan saja gitu ya. Jangan dihabiskan 1 hari semua gitu ya. Kita pelan-pelan belajarnya, nanti kita bertahap, misalkan technical project manajemennya dulu, kemudian kita sedikit mengasah tentang kemampuan bisnis acumen kita,
leadership kita gitu ya, bagaimana menghandle konflik, bagaimana memotivasi tim, bagaimana membangun tim ya, mulai kita mendapatkan tim kita, kemudian tim kita saling mengenal, dilatih bekerja sama, kemudian akhirnya perform dengan baik. Itu next saja. Nah, ini sering jadi pertanyaan, apakah perlu sertifikasi? Jadi sertifikasi itu sebenarnya pengakuan tentang keahlian kita, gitu ya. Jadi ada berbagai macam ya, jenis-jenisnya, ada pengakuan terhadap pengetahuan, ada pengakuan terhadap keahlian profesi kita. Jadi gini, tadi sampaikan oleh Kang Virgun ya, apakah kita harus memiliki sertifikasi? Sertifikasi adalah bentuk pengakuan. Tapi ya, setelah bentuk pengakuan itu kan adalah bagaimana kitanya sendiri itu. Apa kita memiliki kemampuan menjadi seorang PM? Nah, tadi sampaikan Kang Virgun di awal kan bahwa beberapa hal yang harus kita miliki, tiga hal utama, poin utama untuk menjadi seorang PM yang sukses, bisa dikatakan sukses. Bagaimana kita menjadi seorang PM yang memang bisa dikatakan PM yang certified. Saya sering mendengarkan kata-kata seperti itu. Jadi seorang menjadi PM certified dalam arti mendapatkan pengakuan dan memang memiliki kompetensi skill yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, itu yang dimaksud tadi, apa kita memiliki certified kah atau tidak? Kan tadi pertanyaan kita hadapi, are you certified? Nah, itu maksudnya mungkin, teman-teman. Nah, ini di dalam satu proyek, beberapa kita kan sering mengetahui bahwa ada kata-kata dan mau perjalanan cepat, triple constraint dalam satu proyek. Ada project life cycle, ada triple constraint dalam proyek. Nah, saya akan ke yang ketiga, ada triple constraint. Nah, kita sering mengatakan bahwa ada yang mau pekerjaan yang mau selesai, mau kualitas tinggi, harga terendah. Kita mungkin dengarkan dalam kehidupan kita pun sama, bahwa saya maunya pekerjaannya cepat selesai, saya maunya kualitas tinggi, tapi harga murah. Apakah itu memungkinkan? Kan seperti itu. Karena kita dalam satu proyek pasti akan dibatasi. Kalau memang kita mau cepat selesai, biasanya dua opsi yang akan kita korbankan. Ya, kualitasnya mungkin menurun, bisa juga karena harganya kita jadi lebih mahal kalau mau cepat selesai. Dan sebaliknya, kita mau kualitas tinggi, harganya tinggi, kualitas juga mengikuti biasanya. Nah, prosesnya gimana pekerjaan proyek selesai, cepat selesai atau lambat? Bisa lambat. Ini bisa bagus, Pak, tapi waktunya lama. Nah, itu mungkin bahwa kita ada namanya triple constraint ini dibagi 3. Ada scope, ada time, ada quality. Nah, itu yang saling mempengaruhi. Kita tidak akan mungkin mendapatkan sesuatu. Nah, kita seorang PM harus bisa mengidentifikasi kesemuanya dan kita mengkomunikasikan dengan semua tim dan bagaimana cara kita teknik apa dan tools apa yang kita gunakan sehingga bisa kita secara optimal kita bisa menggunakan dengan harga terendah, dengan high quality, dan quickly. How to do it? Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, itu jadi kan itu di dalamnya ada mau cepat dan bagus, harganya tinggi. Mau harganya rendah tapi cepat, mungkin kualitasnya akan rendah. Mau harga rendah, kualitas tinggi, akan menjadi prioritas yang low priority. Demikian hanya dengan project life cycle. Kalau project life cycle kita kan ada namanya kita bagaimana memulainya, kita harus memiliki organisasi, harus memiliki carry out-nya seperti apa mengerjakan tersebut. Nah, proses grupnya ada 5 di dalam PMBOK ya. Dalam life cycle prosesnya ada 5. Ada namanya initiation, ini mungkin terlalu kecil ya. Ada namanya planning, pasti teman-teman sudah biasa mendengar planning. Kita menginisiasi dulu proyeknya. Di sini mulai tadi namanya project charter. Kemudian kita membuat planning. Perencanaan kita mau seperti apa proyek ini. Karena PM harus memiliki planning. Jangan langsung mengerjakan satu proyek tanpa ada planning yang sudah matang, yang sudah bagus ini. Namun demikian planning ini bisa berubah. Karena kita pasti akan melakukan update. Ya, kalau kita membuat semacam planning. Kemudian ketika kita bagaimana cara mengeksekusi. Bagaimana kita mengeksekusi proyek itu. Bagaimana kita mengendalikan, bagaimana kita monitoring dan kontrol proyek tersebut. Sampai kita closing. Nah,
Terus yang kita gunakan ada 10 knowledge area di dalam PMBOK. Pasti teman-teman mungkin sering dengarkan tentang 10 knowledge area itu, diantaranya adalah pertama yang integration, kemudian communication, ada risk, ada procurement, ada quality, ada scope, ada time, ada resources, dan ada stakeholder. Nah, itu ada 10 knowledge area yang harus kita miliki. Itulah tadi yang dikatakan oleh Pak Pedro, bahwa kita memiliki kompetensi untuk mengintegrasikan kemampuan kita, sekelompok kemampuan kita di dalam mengelola satu proyek. Nah, itu next mungkin. Pendekatan apa sih yang kita lakukan? Ini mungkin teman-teman ada 4 life cycle, pendekatan mengelola satu proyek. Ada predictive life cycle, ada iterative life cycle, ada incremental, dan ada agile. Nah, ada mungkin sering kita dengarkan tentang agile, tentang incremental, ada iteratif, ada predictive. Nah, ini ya perbedaan teman-teman. Saya katakan bahwa zamannya sekarang orang lebih banyak menggunakan agile. Tapi pada prinsipnya sebenarnya kita sudah menggunakan juga di PMBOK project management seperti ini. Dan di PMI sendiri itu sudah mengarah kepada sudah menggunakan agile di dalamnya. Itu ya. Nanti saya jawabnya lebih detail, nanti pasti saya jawab. Ini perbedaannya. Next. Nah, ini yang tadi saya jelaskan di awal. Di awal sekali tadi saya jelaskan bahwa ada 5 proses manajemen di dalam mengelola proyek, yaitu inisiasi, itu bagaimana kita mendefinisikan sebuah proyek itu, apa visinya, skupnya secara keseluruhan. Nah, di sinilah kita membuat proyek charter tadi, ada 8 elemen yang kita butuhkan, bagaimana membuat asumsinya, bagaimana tujuannya, bagaimana kriteria suksesnya, bagaimana high level traction, dan sebagainya. Kemudian kita bikin planning. Nah, ini eksekusi, kemudian monitoring dan controlling, dan kita closing. Lanjut, next. Nah, teman-teman, kalau kita dari PMBOK area, ini prediktif ya, saya katakan tadi, ada 10 yang tadi saya sempat singgung, ada 10 knowledge area yang akan kita pelajari dalam PMBOK. Ini adalah tools dan teknik yang kita gunakan di dalam mengelola satu proyek. Untuk menjadi satu PM yang baik, mau tidak mau kita harus menguasai, harus memiliki kemampuan, pengetahuan tentang 10 area ini untuk menjadi seorang PM yang baik. Next. Dalam nanti itu ada 10, ada 49 proses di dalam PMBOK ya. Nah, ini nanti akan, kalau misalnya ini karena terlalu kecil, teman-teman nanti bisa tanyakan tanya jawabnya. Jadi ada 49 proses yang kita lakukan di dalam mengelola satu proyek dengan menggunakan PMBOK versi 6. Ini versi 6. Jadi 6. Next. Nah, ini ya. Mungkin Kak Pedro bisa menambahkan sedikit di sini? Boleh. Jadi tadi itu ada 10 knowledge area ya. 10 knowledge area dan ada 5 grup proses. Pertemuan antara grup proses dan knowledge area menjadi 49 proses. Itu yang kita pelajari di dalam PMBOK. Nah, ketika menerapkannya seperti apa? Apakah semua harus digunakan? Tadi kan di awal sudah disebutkan appropriate application and integration process. Artinya tidak semua yang harus digunakan, 49-49-nya itu digunakan, tapi kita bisa menggunakan tools dan teknik knowledge, proses yang cocok dengan proyek yang sedang kita kerjakan. Jadi proyeknya kecil, bisa jadi lebih sedikit proses yang dilakukan. Nah, ini contoh penyesuaian dari 49 proses tadi. Ini contoh, jadi berapa? 14 tahap gitu ya. Contohnya seperti ini. Kemudian next, ada lagi yang lebih simpel lagi ya. 12 tahap dia rangkum gitu ya. Boleh gitu. Boleh seperti ini kalau di dalam praktikalnya. Kecuali kalau teman-teman mau ikut ujian sertifikasi harus hafal yang 49 prosesnya itu. Jadi, tapi kalau dalam praktikalnya bisa kita sesuaikan dengan kondisi kita di lapangan gitu ya. Baik, selanjutnya next. Nah, ini seorang project manager ibaratnya seorang dirijen ya. Dia harus bisa membuat semua pemain musik itu bekerja secara harmonis. Gitu ya. Dia tidak perlu jago main biola, tapi dia tahu kapan pemain biola itu menggesek biolanya, kemudian menghasilkan nada seperti apa, ya.
gitu ya. Sama pemain bass juga seperti itu. Itu fungsi seorang project manager. Peran seorang project manager adalah memimpin timnya. Dan dia harus punya pengetahuan ya, tentu saja pemahaman dan pengalaman. Hanya kalau pengalaman kan kita peroleh kalau kita banyak berkecimpung di dalam project ya. Dan tentu saja dia harus punya kemampuan manajerial. Jadi dua fungsi yang dijalankan oleh seorang project manager adalah leadership dan manajerial. Next. Nah, tadi kan ada integration process. Otomatis fungsinya dia adalah sebagai integrator. Ya. Integrator dalam mengelola sebuah proyek. Integrator seperti apakah yang dia lakukan? Nah, ini ada di slide berikutnya. Ya, dalam konteks level, ya, dia harus istilahnya paham ya, terhadap proyek yang sedang dia tangani, kemudian dia harus bisa mengintegrasikan ya seluruh proses-proses yang ada di dalam project management ini yang saling terkait dan yang digunakan. Kemudian dia juga harus punya personal skill yang baik gitu ya. Itu kurang lebih ya terkait performing integration dari seorang project manager. Next. Nah, ini dia juga seorang project manager harus bisa bekerja dengan project sponsornya, harus bisa berkomunikasi dengan baik dan paham ya arah dari project ini kemana gitu, objektifnya apa. Kemudian mampu memandu tim untuk bekerja secara bersama-sama, ya. Fokus pada hal-hal yang memang menjadi lingkup dari project yang sedang dikerjakan. Ya. Tadi integrasi semua proses dan knowledge, ya, termasuk sumber daya manusianya. Dan harus bisa, kalau di dalam internal perusahaan, harus bisa meyakinkan ya bahwa ini align dengan strategi perusahaan dan area bisnis yang sedang berjalan. Mungkin itu uraian yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Makasih banyak Pak Firman, Pak Asar. Kita beri aplaus yang meriah dulu. Kita bisa tepuk tangan digital untuk pemateri kita yang sangat luar biasa pada malam ini. Ada pertanyaan yang sangat menarik nih Pak Muhammad Nugrah. Nah, ini menarik sekali bagaimana meyakinkan para stakeholder bahwa proyek tersebut adalah proyek Semalam Jadi atau Bandung Bondowoso disingkatnya. Jadi ini sangat menarik sekali Pak, karena mungkin pertanyaan dari Pak Muhammad Nugraha ini common begitu ya. Sehari-hari kita tiba-tiba dapat proyek Bandung Bondowoso. Mungkin dari Pak Muhammad Nugraha, apakah mau menyampaikan langsung pertanyaannya? Ya, makasih Pak Arif. Selamat malam Pak narasumber, rekan-rekan semua. Salam kenal semua. Jadi intinya saya ada di PT TLT, ada di perusahaan Telkom Group ya. Jadi kami selalu mendengar kalimat-kalimat seperti itu dengan mengikuti webinar malam ini. Mudah-mudahan kita punya antibody lah kira-kira bahwasanya proyek tersebut termasuk Bandung Bondowoso atau tidak. Gitu Pak Arif. Makasih. Baik, mungkin langsung dijawab saja Pak Firman, Pak Asar. Makasih Pak Muhammad Nugrah. Oke. Bandung Bondowoso. Nah, Bandung Bondowoso berarti kan dia cepat ya. Bandung Bondowoso itu terus biayanya murah gitu ya, maksudnya cepat, murah, bagus gitu ya. Ya. Nah, betul. Kira-kira kalau zaman Bandung ya, kalau zaman Bandung Bondowoso mungkin dongengnya ada yang seperti itu ya. Tapi kalau di realnya itu harus kita jawab, kalau saya jawabnya ya mustahil. In your dreams lah yang begitu itu. Langsung aja dijawab begitu, Pak. In your dreams ya? Iya, in your dreams sama yang kayak gitu. Nggak ada. Ya kalau mau cepat, mau bagus ya biayanya ya mahal dong. Namanya cepat, udah cepat bagus gitu ya. Jadi kita juga kalau ngajuin proposal jangan, wah ini kemahalan nih. Ya kalau cepat dan bagus kita yakin produk kita bagus ya nggak apa-apa. Gitu. Ya. Ya itu aja ya, Mas. Siap, makasih jawaban ininya pamungkas Pak Firman. Oke. Ini pertanyaan yang sangat umum, Pak. Nah, di sini dari Rizky dari KAI, mungkin bisa di spotlight. Nah, bagaimana tips and trick seorang PM dalam mengolah resiko? Nah, muncul kata-kata resiko nih, Bang Asar. Kira-kira... Ya Pak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten nih lagi di jalan saya.
Jadi nggak bisa nyalain cam. Jadi bagaimana sih seorang project manager itu dalam mengelola risiko-risiko yang sudah ada, yang sudah di asesmen, kemudian yang tiba-tiba risiko itu muncul ketika project itu jalan. Kita tuh harus bagaimana gitu, Pak? Baik, terima kasih Pak Rizky. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bang Asar silahkan nambahin ya. Jadi dalam project ya, mengelola risiko ada tahapan-tahapannya ya. Sebelum kita melakukan planning, sudah ada asesmennya. Nah, tahapannya itu pertama kita identifikasi risikonya. Setelah kita identifikasi risiko, kita analisa risikonya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kalau kualitatif itu kita ukur tingkat risikonya. Dia risiko tinggi, rendah, sering terjadi, impact-nya besar, impact-nya kecil, nah seperti itu. Kemudian kita kuantifikasi impact-nya. Impact dalam sebuah project ada 3 biasanya. Terhadap quality, terhadap cost, terhadap waktu. Nah, jadi kalau kita berhasil mengidentifikasi ketiga hal ini, impact-nya, bisa dimungkinkan ya, kita pertama tidak terlambat, kemudian biaya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Contohnya ada project misalkan cost-nya under budget, padahal aktivitasnya jalan semua sesuai rencana. Bisa jadi karena ada risiko yang sudah dia identifikasi, kemudian dia cadangkan, ternyata risikonya nggak terjadi. Otomatis biayanya jadi penghematan kan, ya, yang kita budgetkan ini. Itu kemudian ya setelah kita membuat analisa tadi, kita buat rencana respons kita, tanggapan kita ketika risiko itu terjadi. Risk response namanya. Mitigasi itu hanya salah satu risk response. Respons lainnya bisa jadi kita transfer. Risikonya kita transfer lewat misalkan asuransi gitu ya. Impact-nya besar, jarang terjadi, ya sudah kita asuransikan sajalah gitu ya. Nah, kalau impact-nya kecil tapi sering terjadi, ya kita buat mitigasinya, ini sering terjadi nih. Nah, kita buat alternatifnya seperti ini. Tapi kalau resikonya besar, ya kemudian ininya besar, impact-nya besar, ya kita avoid, kita hindari langkah itu, aktivitas itu, kita cari aktivitas yang lain. Tuh. Kemudian, nah ini untuk resiko-resiko yang kita identifikasi, biasanya kita lakukan namanya contingency reserve. Biaya-biaya cadangan, ya, biaya-biaya cadangan terhadap aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, terhadap resiko-resiko yang kita identifikasi. Namun dalam sebuah proyek bisa jadi ada resiko yang gagal kita identifikasi. Gitu ya. Nah, ini biasanya dalam proyek budget ini seharusnya manajemen menyiapkan namanya manajemen budget. Jadi kalau resiko yang gagal kita identifikasi, yang tidak kita duga sama sekali itu terjadi, ini uangnya dikeluarkan dari manajemen budget. Ya. Misalkan ya tahu-tahu ada galian, misalkan kalau Telkom itu galian kabelnya ke Garut gitu. Padahal jarang-jarang di tempat itu ada galian gitu, tahu-tahu pemerintah ada program galian tergaruk. Nah, itu harus itu manajemen budget namanya itu. Itu mungkin Pak Rizky. Saya mau menambahkan sedikit. Silakan. Saya pengen merubah persepsi teman-teman bahwa risiko itu tidak selalu berpikiran risiko adalah satu hal yang negatif. Itu karena kita pasti di mindset kita risiko adalah satu hal yang negatif. Risiko itu 2. Mana risiko positif, risiko negatif. Yang namanya risiko adalah satu kejadian yang kita tidak bisa pastikan dari awal pasti terjadi. Kan namanya uncertainty, sesuatu yang tidak pasti. 2 efeknya kan, bisa positif, bisa negatif. Nah, dalam kita merespons semacam risiko tadi, kalau kita sudah identifikasi, sudah kita menghitung, menganalisis, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, kemudian kita memberikan respon, maka ada 2 hal yang harus kita lihat. Mana yang positif dan mana yang negatif. Kalau misalnya yang positif, maka mau kita bagaimana trik kita selaku serangkaian bisa mengenhance, bisa
meningkatkan atau mengambil bahasa keren kalau orang pebisnis ya. Bagaimana kita mengambil peluang tersebut sehingga bisa menguntungkan proyek yang kita sedang geluti. Dan sebaliknya, kalau kira-kira secara negatif, bagaimana kita menghindari mengavoidkah atau kita melakukan mitigasi atau seperti apa? Ada beberapa 4 hal yang kita lakukan. Jadi saya ingin merubah persepsi saja bahwa teman-teman kebanyakan kita seorang PM mengatakan bahwa proyek resiko itu adalah satu hal yang negatif. Itu poinnya. Bahwa itu adalah terbagi 2. Kalau positif, ayo kita optimalkan, manfaatkan. Kalau negatif, apa solusi yang kita berikan? Ada berapa? Tadi yang dikatakan konflik, ada namanya contingency reserve. Kalau misalnya terkait dengan cost, karena memang benar ada 3 hal utama yang akan dipengaruhi oleh risiko: cost, scope, dan quality. Itu mempengaruhi waktu semuanya. Itu mungkin tambahnya, Kang Arif. Iya, ini ada yang menarik juga, Pak. Jauh juga nih, Pak, penanya kita, Rizky dari Manado. Nah, boleh di open cam. Jadi menanyakan apabila kita ditunjuk sebagai project manager, sedangkan kita masih junior dan harus memimpin anggota tim yang boleh dibilang lebih senior ataupun dari sisi usia pun jabatannya. Ini kira-kira bagaimana nih tips and triknya nih, Pak Firman? Ya. Pak? Sorry, udah fiksi pertanyaan seperti yang saya chat, kurang lebih seperti itu sih. Okay. Saya sering diperhadapkan dengan hal yang seperti itu. Jadi kira-kira tips dan triknya dari para senior-senior kita ini kira-kira apa, Mas? Thank you. Oke, saya jawab, Mas Kabirun, tuntun ya. Silakan. Kenapa saya ini menarik? Karena saya mau sharing pengalaman. Karena saya memang pernah mengalami hal ini. Saya pernah menjadi seorang PM untuk berinteraksi, untuk memimpin orang sudah tua. Kan tadi kan pertanyaan Mas Rizky, orang lebih tua, karena tadi ada namanya junior, berarti kan senior ya. Yang sudah senior, baik dari si usia maupun experience maupun level mungkin di kantor dia lebih tinggi. Ya. Saya waktu itu jadi jadi PM untuk menyambung kabel dari Tanjung Pandan sampai Pontianak di laut selama kurang lebih 2 bulan saya di laut. Yang saya pimpin adalah selain orang Indonesia, termasuk juga orang negara eksternal. Itu mungkin kalau paling susah, kalau saya susah karena kita baru ya, kita masih muda waktu itu. Yang waktu itu saya masih muda, sampai sekarang masih muda saya. Nah, bagaimana triknya? Ada satu hal yang perlu kita memang percaya. Pertama dia harus percaya diri. Percaya diri bahwa saya memiliki responsibility, saya memiliki tanggung jawab. Orang akan memandang kita, akan mengikuti kita karena kita ada tanggung jawab. Labeling kita selaku PM itu yang kita pegang. Kalau itu saya tertanam dalam diri kita, maka dalam diri kita pasti akan muncul tanggung jawab apa yang kita berikan. Dan orang sekitaran kita, bagaimana cara kita memimpin mereka supaya memberikan semacam branding ke mereka, image bahwa memang kita diberikan wewenang ke mereka gitu. Apa yang harus kita tunjukin? Yang pertama, paling utama adalah cara kita berkomunikasi. Itu trik. Bagaimana cara kita berkomunikasi? Banyak cara melakukan komunikasi. Orang biasa kalau cara ngomongnya saja sudah nggak meyakinkan, ya, maka orang juga akan percaya. Yang kedua, bagaimana apa yang kita mau sampaikan di saat yang tepat. Karena kita nggak tahu sebenarnya yang lainnya. Jadi pas kita menyampaikan informasi ini, itu yang kita pelajari. Saya waktu itu tiba akal. Jujur. Jadi malamnya saya belajar kira-kira besok yang mau sampaikan ke mereka ini tentang ini loh. Mana saya pelajari ini apa sih triknya di situ. Jadi sampaikanlah apa yang dibutuhkan setiap proyek itu di waktu yang tepat. Saya yakin Mas Rizky dan teman-teman akan diberikan semacam pengakuan kru dari orang-orang. Yang ketiga, milikilah roadmap. Ya, kita memiliki roadmap. Yang tadi kalau dalam project management itu adalah apa skupnya pekerjaan, apa objektivitasnya. Apa kriteria suksesnya? Kita harus membuat. Saya besok harus memiliki ini. Mau tidak mau saya harus capai ini. Jadi kita dalam ini harus capai ini. Tinggal kita menentukan, what can I do? Berikan ke tim kita apa yang harus mereka lakukan. Kita harus punya leadership. Jadi kita bikin konsep, kita harus mengatur. Berikan ke mereka apa yang harus dilakukan. Kemudian yang keempat, yang paling penting juga, berikan apresiasi. Jangan pernah melupakan berikan apresiasi kepada orang-orang yang memang sukses. Oh ya, Anda bagus sekali pekerjaannya. Saya yakin Anda lebih bagus lagi. Berikan apresiasi ke mereka. Tidak ada salahnya kita memuji orang, dan saya yakin itu akan menguntungkan buat kita dan semuanya. Dan kalau ada punishment, jangan ditegur di depan orang banyak. Ya. Jangan pernah menegur orang kalau mereka berbuat salah di depan orang banyak. Karena itu bukan semacam mereka motivasi buat mereka. Yang ada 2 hal. Bisa menurunkan semangat. Yang kedua, Anda bisa dilawan. Ya. Baik, Pak Asar. Itu mungkin poin-poinnya, Mas Arif. Saya tadi katakan baru 4 poin trik-triknya.
Siap. Demikian, Mas Rizky. Makasih Mas Asar. Pak Rizky. Baik, kita sudah 3 penanya beruntung yang bisa kita ajak ke dalam layar kita. Mungkin izin panitia, satu lagi ini sepertinya ada berkali-kali bertanya ini rekan kita, sahabat kita dari Bali, Mbak Apriela Audrey. Pertanyaan tentang basic-basic menjadi PM, ilmunya seperti apa, bagaimana leadership-nya. Mungkin langsung kita persilakan saja. Mungkin bisa dijawab Pak Firman, pertanyaan-pertanyaan basic, ilmu apa yang perlu didalami, dan bagaimana cara menghadapi konfliknya, Pak. Oke, jadi tadi sudah disebutkan ada 3 hal ya, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang project manager. Pertama, technical project management. Ya. Salah satunya ya, PMBOK ini. Kita belajar tentang 10 knowledge area project management. Nah, kemudian yang kedua, kita harus tahu juga terkait bisnis dan strategi. Gitu ya. Dan ketiga, tadi leadership dan interpersonal skill. Tapi jangan stres dulu gitu ya. Ini kita pelajari bertahap gitu ya. Bertahap, dan kalau di PMBOK ini, karena kebetulan saya belajarnya PMBOK, lengkap sebetulnya. Lengkap ya, disampaikan apa tahapan-tahapan sampai komunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan stakeholder gitu ya. Tadi juga yang disampaikan oleh Bang Asar, kalau kita junior atau memimpin semua timnya, ada yang seniornya. Kebetulan saya masih fresh gitu ya, kemarin setahun terakhir ini mimpin project, semua timnya secara kepangkatan di atas saya semua gitu. Yang paling utama yang ngetrend sekarang ini ya jadi servant leadership, servant leader. Pemimpin yang melayani. Tugasnya PM itu salah satunya adalah mengetahui kebutuhan-kebutuhan timnya ya, dan sebisa mungkin memenuhinya. Dan kalau timbul konflik seperti apa, nah ini macam-macam juga situasinya, tergantung situasinya. Di satu saat kita mungkin harus bisa akomodatif. Di suatu saat kita harus bisa kompromi ya. Di satu saat kita harus memang tangan besi ya, kita yang ngambil keputusan. Boleh seperti itu gitu kan. Makanya seorang project manager itu ya sebenarnya dibekali role dan responsibility harusnya gitu ya. Tanggung jawabnya ini, perannya ini, wewenangnya ini, haknya ini, kewajibannya apa. Gitu. Gitu. Jadi 3 hal kalau yang harus dipelajari, dan dipelajarinya pelan-pelan. Nah, mudah-mudahan nanti Toms bisa mengadakan pelatihan yang berjenjang lah, maksudnya sedikit-sedikit tapi panjang gitu, jadi asik kan. Betul Pak Firman, terima kasih Pak sharingnya 3 hal tips tadi ya untuk pertanyaan rekan-rekan sebagai basic. Jadi nanti mungkin next session-nya kita akan lanjut pada sesi selanjutnya. Dari Toms akan terus melakukan kita setiap akhir bulan kegiatan sharing ini lebih detail. Saya pun juga sama seperti Pak Asar, Pak Firman mendalami PMBOK pelan-pelan ya, kata santri pelan-pelan saja begitu Pak ya. Baik, tidak terasa rekan-rekan sudah 1 jam dan pertanyaan masih terus bergulir. Jadi mohon maaf para sobat Digital Bisa, nanti pertanyaan akan kami jawab satu persatu di channel sosial media kami di tons.id. Kita beri applause yang meriah dulu, kita bisa tepuk tangan digital untuk pemateri kita yang sangat luar biasa pada malam ini.